Halo guys, balik lagi bersama dengan saya Ivan dari MyTech Audio. Kalau kalian ingat, di tahun 2020 lalu, saya sangat impressed dengan value to sound performance yang ditunjukkan oleh SoundPitch True Engine 3 SE. Buat kalian yang nonton videonya saat itu, pasti tahu dong gimana saya kebingungan untuk cari TWS yang bisa saya compare di harga-harga sejenis dengan SoundPitch True Engine 3 SE ini pada saat itu, di tahun 2020. Di saat pasar TWS belum begitu padat, belum begitu saturated. Singkat cerita, karena saya belum punya TWS di harga sejenis pada saat itu untuk saya compare dengan soundnya, saya sampai harus pakai Sony WF-1000XM3 saya sebagai referensi perbandingan audionya saat itu. Karena memang sematang itu sound dari TWS ini, terutama pada zamannya. Memang, masih ada komplain-komplain minor yang saya punya terhadap TWS 1 ini, seperti ukuran TWS-nya yang cukup besar, dan tuningan bass-nya yang bisa terdengar agak madi atau kadang kurang terkontrol. 3 tahun berselang, akhirnya muncul juga seri penerus dari SoundPitch True Engine 3 SE ini, yakni SoundPitch Engine 4, yang saya beli di harga 600 ribuan di salah satu online marketplace di Indonesia, yang juga datang dengan case lebih ramping dan masih sama-sama dibekalin dual dynamic driver per TWS, serta nggak lupa kodek audio kualitas tinggi. Jika dulu di True Engine 3 SE masih pakai kodek aptX standar, kali ini sudah naik level ke kodek LDAC. Kelengkapan di box pembelian memang sudah nggak se-wow True Engine 3 SE. Di sini kita sudah nggak dapetin lagi foam tips dari Comply dan cuman dibekali ear tips silikon biasa dengan kelengkapan standar lainnya seperti buku panduan singkat dan kabel USB-C ke USB-A untuk nge-charge TWS ini. Tapi untungnya desain dan material charging case serta TWS-nya masih nggak berasa murahan sama sekali. Jika dulu saya suka sama desain khas AIM dari True Engine 3 SE ini dan juga material silikon di TWS maupun charging case-nya sehingga terlihat agak premium gitu, kali ini dengan Engine 4, saya suka sama kesan modern yang dibawa oleh SoundPitch di sini. Khas TWS SoundPitch terbaru gitu secara bahasa desainnya. Charging case berbentuk oval dengan coating mengkilat dan TWS yang terbuat dari plastik juga, tapi seakan-akan kelihatan pakai material carbon fiber gitu. Jujur, yang ngebikin terlihat cukup premium. Material glossy di charging case-nya ini sayangnya agak rentan ninggalin jejak goresan-goresan atau baret-baret tipis gitu. Terutama kalau kalian biasa masukin case TWS ini ke dalam kantong yang penuh dengan barang-barang dengan ujung tajam seperti kunci ataupun benda metal lainnya. Sehingga hati-hati, jadinya bisa seperti bagian belakang case dari TWS saya ini setelah saya pakai baru selama 2 minggu saja. Oke, menengok ke bagian bawah. Ada LED indikator untuk charging, port USB-C, dan tombol untuk factory reset. Bagian belakang ada tulisan SoundPitch dan begitu dibuka, langsung berasa kalau mekanisme buka tutup cover case-nya di sini nggak sepremium saudaranya, yakni SoundPitch Mini Pro, yang bukaannya bisa bertahan di berbagai sudut. Di bagian dalam case, lagi-lagi ada LED. Kali ini untuk indikator level baterai. Dari full charge sampai lowbat, indikatornya akan menyala warna hijau, kuning, hingga merah. Ukuran TWS-nya sendiri di sini termasuk menengah ke kecil dan cukup ringan dengan berat sekitar 6 gram saja. Lebih ringan daripada SoundPitch True Engine 3 SE. Untuk fitnya TWS ini cukup nyaman di telinga saya dan nggak pernah melewatin garis kontur luar permukaan telinga saya. Di sini BTW saya pakai ear tips ukuran M dan dari segi fit aja ini saya rasa sudah kemajuan dari True Engine 3 SE. Lalu ketika saya pencet-pencet sensor sentuhnya di sini bisa berjalan dengan responsif. Tapi sayangnya kita nggak bisa custom mekanisme touch sensornya ini di aplikasinya. Meskipun udah dibekalin sama aplikasi yang bisa di-download di Apple App Store atau Google Play Store. Begitu aplikasinya dibuka, kita akan langsung disambut sama level baterai dari TWS kiri maupun kanan. Agak disayangkan, nggak ada persen level baterai dari charging case. Di sini ada Adaptive EQ yang bakal meminta kita untuk tes kepekaan pendengaran dari frekuensi 125 Hz sampai 6000 Hz. Dan sebagai hasilnya akan kasih kurva EQ sesuai hasil tes kita. Hasil EQ saya kurang lebih seperti ini kurvanya. Perlu dicatat ya, kalau volume di mode Adaptive EQ ini bakal jauh lebih pelan dibandingkan menggunakan preset EQ bawaan. Selisihnya bisa sampai sekitar 2-3 step volume di HP Android saya. Tapi saya pribadi masih paling cocok sama EQ SoundPitch Classic. Sedangkan di antara EQ preset yang disediakan, saya rasa bass reduction recommended kalau kalian mau audio yang lebih netral daripada EQ defaultnya. Lalu preset rock and roll bakal cocok kalau kalian mau audio yang
yang lebih dinamis, lebih vibrant, dengan treble yang lebih extend, dan persepsi soundstage yang lebih luas. Sedangkan EQ customnya udah kemajuan dibandingkan yang kita temuin di aplikasinya Soundpitch Mini Pro. Pilihan band frekuensinya lebih komplit dan lebih responsif juga, sehingga memungkinkan kita untuk lebih meng-fine-tune audio TWS 1 ini. Di saat-saat tertentu di mana saya mau dengerin audio dengan timbre lebih kering dan treble yang lebih extend, saya akan atur EQ-nya kurang lebih seperti ini teman-teman. Lalu, ada fitur Disable All Keys, alias menonaktifkan sensor sentuh. Ini saya rasa bakal berguna kalau kalian pingin pakai TWS ini sambil tiduran, supaya nggak terjadi accidental touch. Atau, kalau lagi pakai helm yang ketat di motor, supaya nggak kepencet-pencet sembarangan. Berikutnya ada multi-point connection, tapi dengan catatan, kodek LDAC harus mati, dan TWS-nya harus restart dulu. Tapi untungnya, cepet kok restartnya. Dengan nonaktifnya LDAC berarti kodeknya bakal turun kualitas ke SBC. Dan di sini memang berasa ya, volumenya jadi agak lebih pelan, dynamic range-nya memang berasa berkurang, kompresinya lebih kentara. Tapi di sini saya bisa bilang multipoint-nya cakep. Waktu lagi ngeplay media di satu perangkat, cukup langsung tekan play media di perangkat kedua, maka TWS ini bisa langsung berpindah. Dan media di perangkat pertama langsung terpause secara otomatis. Very nice. Ketahanan air diklaim di IPX4, cek, yang cukup standar untuk TWS-TWS saat ini. Artinya ya udah tahan lah cipratan-cipratan air dan aman dipakai buat olahraga. Dari klaim speknya yang wow di sini justru baterainya. Diklaim di angka 12,5 jam playtime music per TWS, plus charging case-nya bisa kasih ekstra pengisian ulang sebanyak 3,5 kali. Which is impressive ini. Di kenyataannya, ketika saya tes buat play music di volume 50% dengan kodek LDAC aktif di sini, Soundpitch Engine 4 saya ini bisa bertahan mainin musik selama 8 jam 18 menit. Meskipun belum selama klaim 12,5 jamnya, tapi saya rasa TWS dengan playtime music 8 jam 18 menit itu udah cukup solid. Lanjut ke konektivitas. Soundpitch Engine 4 ini udah menggunakan Bluetooth 5,3 dengan kodek SBC dan LDAC. Di tempat terbuka, jangkauan maksimum dari sinyal Bluetooth-nya bisa mencapai 43 meter dengan kodek LDAC aktif dan 70 meter dengan kodek SBC. Lalu TWS ini udah saya pakai berkali-kali untuk nonton video YouTube atau Netflix, dan tanpa perlu aktifin gaming mode secara casual, kalau saya nggak perhatiin baik-baik, saya nggak begitu nyadar ada delay, lip sync delay, ketika saya pakai TWS ini. Nah, tapi kalau diperhatikan bener-bener, dikritisin baik-baik, dialog kata per kata, dengan kecocokan gerak bibir dari orang yang lagi berdialog, yes, masih ada delay minor banget. Tapi begitu gaming mode sudah diaktifkan, saya sudah nggak nyadar lagi ada delay ketika nonton YouTube pakai TWS 1 ini. Buat gaming sebenarnya saya rasa ini udah cukup oke, meskipun bukan yang bisa kasih latency paling minim sampai 50-60 milisecond gitu ya, seperti Eagle Cyberbuds gitu. Tapi saya rasa gaming mode-nya udah cukup membantu. Oke, sekarang kita saatnya tes kemampuan call dari TWS 1 ini teman-teman. Yuk kita pergi keluar. Cus. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini teman-teman saya sudah memakai TWS Soundpitch Engine 4. Salah satu TWS terbaru dari Soundpitch. Saat ini saya berada di tempat saya biasa melakukan call test untuk TWS. Saya berada di balkon suatu restoran yang cukup ramai. Ada banyak orang ngobrol di sekitar saya. Dan ada banyak mobil lalu lalang di jalan raya di sebelah kanan saya ini. Gimana menurut kalian? Call quality dari Soundpitch Engine 4 ini, teman-teman. Sekarang kita coba compare ya dengan saudaranya sesama TWS Soundpitch, yakni Soundpitch Mini Pro. Yuk. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini teman-teman saya sudah berpindah memakai TWS Soundpitch Mini Pro, saudara yang lebih tua dari Soundpitch Engine 4. Tapi TWS ini punya fitur ANC dan transparency mode. Ya, meskipun secara kategori bukan kategori yang sama ya dengan Engine 4, tapi well, mari kita compare aja. Oh, harganya juga nggak jauh beda, teman-teman. Sama-sama di kisaran 600 ribuan. Gimana menurut kalian? Call quality dari Soundpitch Mini Pro ini kalau dibandingin sama Soundpitch Engine 4 tadi. Cek 123, cek 123. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk.
Oke, sekarang tiba saatnya kita ngomongin soal audio dari TWS ini. Saya udah nggak sabar. Disclaimer dulu ya sebelumnya tapi, kalau pembahasan audio kali ini adalah dalam keadaan ketika saya dengerin TWS ini dengan EQ defaultnya teman-teman. Saya nggak pakai EQ preset atau EQ custom yang ada di aplikasinya. Oke, pertama, secara volumenya dulu. Di pemakaian saya, Engine 4 ini bisa kasih volume yang cukup kencang. Ketika saya pakai buat dengerin lagu-lagu Spotify atau di Apple Music, saya biasa pakai di volume 40-50% lebih dikit aja gitu. Cukup kenceng lah. Dengan lagu-lagu tertentu di Spotify, ya bisa lah sampai 60%. Tapi rata-rata cuma saya pakai di volume 50% aja, udah cukup. Baik di iOS maupun di Android. Ini volume yang kurang lebih sama, kalau nggak sedikit lebih kenceng, dengan volume yang saya dapetin di Eagle Energy Buds 2 Pro atau Sony WF-1000XM4. Sedangkan soal tuningan soundnya, kalau saya coba deskripsiin sound dari Soundpeats Engine 4 ini dalam 3 kata adalah organic, lifelike, resolving, tanpa berasa analytical. Arah karakter tuningannya antara balance dengan V-shape dengan kesan warm yang disebabin sama region bass agak lebih gede dibandingkan region treble-nya. Meskipun deskripsi ini terkesan kayak saya ngulang deskripsi saya untuk Anker Liberty 4 NC, tapi no. Liberty 4 NC masih lebih basic dan nggak se-resolving, seakurat Soundpeats Engine 4. Terutama dalam hal timbre-nya di sini. Ini lebih refined, lebih natural daripada Liberty 4 NC-nya Anker. Kita bahas satu-satu ya. Dari bass-nya dulu, yang termasuk tipe empuk dengan volume padat karena didominasi sama mid bass dengan ekor sub-bass yang agak lebih di-boost lagi. Tapi meski demikian, decay dari bassnya di sini masih terjaga cukup rapi. Nggak sampai berasa keteteran atau lambat banget gitu. Dengan tekstur yang terdengar jelas. Overall, very good bass. Ini bass responsnya salah satu yang terbaik untuk TWS di bawah 1 juta. Dan meskipun di sini sayangnya saya nggak bisa compare ganti-gantian dengan Soundpeats True Engine 3 SI saya ini, karena unit saya ini yang True Engine 3 SI sudah bermasalah sejak pertengahan tahun ini dan garansinya juga udah habis. Plus saya bukan reviewer yang bisa cukup pede untuk mereview atau mengcompare sesuatu berdasarkan memori aja, karena biasanya penilaian audio berdasarkan memori aja itu akurasinya rendah ya. Tapi seingat saya ya, saya bisa salah sekali lagi di sini teman-teman. Bass di True Engine 3 SI agak kurang terkontrol dibanding Engine 4. Engine 4 punya bass yang lebih bersih bisa dibilang. Jadi di sini peningkatan dalam hal kualitas bass. BTW, True Engine 3 SI saya ini adalah batch 2020, batch awal teman-teman. Saya nggak tahu, saya nggak pernah cobain yang versi revision, versi update-nya yang keluar di tahun 2021. Jadi saya nggak tahu apakah ada perubahan sound dengan yang versi 2021. So ini disclaimer aja, kalau unit saya ini yang versi 2020. Soal mid-range, di sini Engine 4 cenderung warm dan organic. Saya terkejut sama akurasi timbre mid-range-nya. Lush, tapi nggak pernah berasa muddy sama sekali. Mesti didengerin sendiri. Tapi timbre mid-range di Engine 4 ini termasuk yang dapet banget secara realismnya. Real gitu. Di antara TWS-TWS yang pernah saya coba sejauh ini. Nggak peduli di harga berapapun. Detail-detail minor di tekstur vokal masih bisa ditampilin secara effortless tanpa terdengar intens dengan timbre vokal yang cukup analog. Jujur, sejauh yang saya inget ya, di antara TWS-TWS yang pernah saya coba, Engine 4 ini punya mid-range yang menurut saya salah satu yang paling organik, kalau bukan yang paling organik, paling natural, bahkan paling analog berasanya kalau saya bilangnya, yang pernah saya dengerin. Ya, saya nggak bilang cuma untuk TWS di harga di bawah 1 juta, di bawah 2 juta, tapi di antara TWS-TWS yang pernah saya coba selama ini. Meskipun jelas, saya belum pernah mencoba semua TWS yang ada di dunia, tapi buat kalian pencinta mid-range yang cenderung organik, berasa cukup analog gitu, ini salah satu TWS yang wajib kalian pertimbangin untuk harga di bawah 1 juta. Suara gitar akustik berasa punya body tanpa berasa muddy sama sekali. Detail di harmonik atas juga terdengar dengan baik tanpa dilebay-lebaykan atau dipaksakan gitu. Gitar elektrik dan piano juga punya body dan terdengar organik. Distorsi gitar elektrik juga terdengar punya attack dan cukup natural. Vokal cewek pun, vokal wanita, juga terdengar cukup tebal, natural, lush. Dan ini bukan tipe vokal yang maju banget, yang intens gitu, yang sampai intimate banget, no. Namun, Engine 4 ini salah satu TWS yang bisa menampilkan vokal, memposisikan vokal tepat di tengah. Secara posisinya ini punya posisi yang tegas di tengah gitu. Bukan vokal yang tipe diffuse gitu, kalian nggak bisa nebak mana posisi vokalnya. Untuk treble dari Soundpeats Engine 4 ini cenderung agak laid back, tapi masih berasa airy, smooth, dan cukup akurat secara presentasinya.
tanpa terdengar tajam sama sekali. Hentakan suara simbal misalkan masih terdengar natural dan smooth, dan secara posisi masih berada pada tempatnya lah di sound imagingnya. Tentu treble-nya di sini bukan tipe yang sizzling banget atau on your face maju gitu, atau yang extend banget. Kalau kalian treble head, suka tipe treble yang maju, yang cenderung tajam seperti itu, Engine 4 saya rasa kurang cocok. Untuk sound staging, saya rasa Engine 4 masih termasuk agak ke arah rata-rata. Well, sedikit above average, sedikit di atas rata-rata, tapi jangan expect soundstage yang seluas, semegah di Tin Hi-Fi Tin Buds 3 gitu misalkan, yang sampai berasa di luar kepala. Ini masih cenderung di dalam kepala aja. Tapi untungnya, kualitas pemisahan instrumen di Engine 4 ini cukup baik. Di recording dengan banyak instrumen yang cukup ramai, seperti di album live recording akustik dari The Massive yang di-take di Abbey Road di tahun 2020 lalu ini, setiap instrumen masih bisa terdengar jelas dengan Soundbits Engine 4 ini, tanpa ketimbuk-timbuk. Dengan suara Ryan, si vokalisnya The Massive ini, punya posisi yang cukup tegas di tengah-tengah dari sound imagingnya. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke comparison. Karena True Engine 3 SE saya bermasalah, di sini saya nggak bisa compare sebelah-sebelahan dengan True Engine 3 SE, sayangnya. Dan jujur, awalnya saya bingung mau compare TWS ini dengan TWS apa. Tapi, tiba-tiba saya teringat, kan dulu Soundbits True Engine 3 SE, saya compare-nya dengan Sony WF-1000XM3 ya. Dan ternyata keduanya bisa berada di level yang sama pada saat itu, meskipun harganya beda jauh. Oleh karena itu, dan supaya beda dengan review-review lainnya, sepertinya seru nih kalau kita compare Engine 4 ini dengan soundnya WF-1000XM4. Dan saya punya dasar kenapa saya memilih comparison kali ini. Selain sama-sama punya angka 4, bercanda ya. Tapi tuningan kedua TWS ini sebenarnya secara arahnya saya rasa sama-sama ke arah musical, bukan tipe yang analytical. Dan karena meskipun secara harga Sony XM4 ini 5 kali lipat lebih mahal, tapi secara kualitas tuningan audio, Engine 4 ini bisa banget diadu sama Sony XM4. So, pertama, secara bassnya dulu. Di sini Sony XM4 punya bass yang saya rasa lebih padat, dengan ekor sub-bass yang lebih pendek dibandingkan Engine 4. Di sini Engine 4 juga punya tipe bass yang cukup padat, rapi, tapi bedanya di sini Engine 4 lebih punya ekor sub-bass. Buat penyuka sub-bass yang agak lebih di-boost, tapi di-boostnya masih dengan cukup rapi ya. Lalu penyuka lagu-lagu EDM atau hip-hop yang banyak memanfaatkan frekuensi sub-bass, Soundbits Engine 4 lebih cocok. Secara quality bass, saya rasa kedua TWS ini masih berada di level yang kurang lebih mirip-mirip. Hanya aja kalau disuruh milih, saya suka bassnya XM4. Karena di sini lebih padat dengan sub-bass yang lebih secukupnya aja. Karena buat saya pribadi, sub-bass di Engine 4 ini agak sedikit kebanyakan buat selera saya. Meskipun lagi, Engine 4 ini secara sub-bass-nya dia masih belum semelimpah di Anchor Liberty 4NC. Tapi overall, kalau dikasih lagu-lagu full band dengan tempo cepat, dengan gembokan bass drum yang lincah gitu ya, dua TWS ini masih bisa mengikuti dengan baik. Secara mid-range-nya sekarang, presentasi mid di Sony XM4 masih terdengar agak lebih analytical, lebih intens daripada Soundbits. Terutama sejak update firmware ke berapa gitu, saya lupa, 1,42 mungkin atau 1,5 ya. Sejak saat itu saya merasa audio di XM4 itu nggak se-warm saat saya unboxing pertama kali 2 tahun lalu. Dan karakter audio tersebut masih bertahan sampai di firmware 2,01 ini. Jadi sekarang audio XM4 berasa lebih clear dengan regen treble bawah dan treble tengah agak lebih di-boost dibandingkan saat awal keluar dari box. Sementara itu, kalau saya bandingkan dengan Soundbits Engine 4, Engine 4 punya mid-range yang berasa lebih organic, lebih warm, tapi juga lebih akurat, tanpa ada micro detail yang dipaksa keluar secara kurang natural. Paling berasa itu saya nyadarnya ketika dengerin suara petikan gitar akustik dan juga vokal cowok maupun vokal cewek. Di Engine 4 saya rasa lebih akurat, lebih real, lebih analog gitu dibandingkan di Sony XM4. Di Sony XM4 meskipun secara micro detailnya dia agak lebih keluar, tapi overall secara tone dari mid-range-nya ini loh, timbre-nya ini loh, ini masih terdengar lebih digital dibandingkan Soundbits Engine 4. Kurang berasa realismnya gitu kurang. Sedangkan untuk region treble, Sony XM4 punya treble yang lebih sparkle, terutama region lower treble dan mid treble di tuningan di firmware 2,01 ini saya rasa lebih di boost dan ngebikin suara pukulan simbal terdengar lebih maju, lebih on your face gitu dibanding di Engine 4. Yang di sini treble-nya saya rasa lebih cepat roll off, lebih smooth, lebih nggak rentan sibilan sejauh saya coba buat dengerin lagu berbagai genre selama 2 minggu terakhir ini.
termasuk lagu-lagu boy group atau girl group dari K-pop yang recordingnya seringkali rentan kasih sibilan. Untuk soundstage, Sony XM4 saya rasa punya soundstage yang masih agak lebih airy, sedikit lebih lega dibandingkan Engine 4, meskipun bedanya nggak begitu signifikan. Dan karena region frekuensi atas dari audionya Sony XM4 lebih di-boost dibandingkan di Engine 4, overall persepsi audio di XM4 bakal terdengar lebih vibrant, kayak lebih fun, lebih exciting gitu. Dibandingin sama Engine 4 yang di sini agak lebih laid back. Tapi di saat bersamaan, dengan Sony XM4 saya juga merasa lebih cepat bikin telinga capek, lebih fatiguing dalam waktu yang lama. Sementara audio di Soundpitch Engine 4 lebih musical, lebih smooth. Namun yang saya suka dari Soundpitch Engine 4 ini kembali lagi adalah meskipun dia musical banget secara presentasinya, tapi soundnya ini berasa resolving. Kayak lebih bisa mendeskripsikan suatu recording secara lebih akurat dibanding Sony XM4. Detail-detail di audio, di recording gitu bisa ditampilkan secara lebih effortless dan natural di Engine 4 ini. Mungkin saya rasa juga karena kualitas DAC di Engine 4 ini berasa lebih analog, sehingga lagu-lagu live recording di suatu studio gitu misalkan, ketika saya dengerin menggunakan Engine 4, saya bisa cukup dapetin gambaran suasana recording di studionya secara cukup akurat. Untuk TWS harga 600 ribuan, sekali lagi, saya nggak expect kualitas resolving, level keorganikan di audio sebaik ini, tanpa berasa analytical. Jadi kesimpulan saya, buat yang cari TWS musical, enak buat genre akustikan gitu misalkan, dan timbre midrange yang natural, cukup analog, Soundpitch Engine 4 ini bisa sangat saya rekomendasikan. Meskipun secara fitur dia nggak banyak ya untuk harga 600 ribuan. Bahkan saat ini TWS dengan tipe audio musical yang saya paling suka. Buat yang demen audio analytical atau suka soundstage yang lebih megah atau para treble head gitu, suka treble yang extend dan cenderung ke arah tajam, mending kalian cari TWS lain yang fokus ke sound tipe analytical seperti Tin Hi-Fi Tin Buds 3 misalkan. Tapi tentu dengan Tin Hi-Fi Tin Buds 3 kalian harus siapin duit lebih banyak karena harganya memang lebih mahal. Dalam hal akurasi tone atau timbre, Engine 4 lebih organik, lebih akurat. Tapi dalam hal pemisahan instrumen, ukuran soundstage, Tin Buds 3 jelas lebih unggul. So, gitu dulu aja teman-teman untuk review Soundpitch Engine 4 ini. Semoga video ini bisa bantu jadi referensi buat kalian yang lagi menimbang-nimbang untuk membeli Soundpitch Engine 4 ini. Kita bertemu di video berikutnya teman-teman. See you, bye guys.